Kedua kakak beradik itu baru saja keluar dari ruang periksa dokter. Tanpa mereka sadari seorang pria mengikutinya secara diam-diam dari belakang. Ketika menyadari ada seorang pria yang telah mengikutinya, kedua kakak beradik itu segera berbalik dan bertanya, "Mengapa kamu mengikuti kami?" Namun pria itu tidak menjawab, ia hanya menunjuk ke arah perutnya yang keroncongan, menandakan bahwa ia menginginkan sebuah makanan. Setibanya di rumah, kedua kakak beradik itu memberikan sejumlah makanan kepada pria tersebut. Namun betapa terkejutnya mereka saat melihat betapa rakusnya pria itu ketika makan, seolah sudah berhari-hari tak menyentuh makanan. Melihat hal itu, sang kakak mulai merasa curiga dan berbisik pada adiknya, berencana untuk meminta pria itu pergi setelah selesai makan. Namun sang adik justru mengatakan, biarkan dia tinggal di sini. Mungkin dia tak punya tempat lain. Kita bisa menerimanya sebagai bagian dari keluarga. Sang kakak menyetujui permintaan adiknya namun dengan syarat harus mengikuti peraturan yang berlaku. Sementara pria itu masih sibuk menghabiskan makanan tanpa tahu bahwa hidupnya akan segera berubah. Suatu hari saat adiknya sedang berdoa, pria itu mendekat dan bertanya, "Apa yang kamu doakan?" Sang adik menjawab pelan, "Kakakku sakit parah, umurnya mungkin tinggal beberapa bulan saja." Pria itu terdiam sejenak dan berkata, "Kalau aku cari uang, apakah bisa membantu sembuhkan dia?" Adiknya mengangguk pelan, "Bisa tapi biayanya sangat mahal." Pria itu menatap jauh ke depan untuk pertama kalinya. Ia merasa harus melakukan sesuatu, apapun caranya. Di waktu yang sama penyakit sang kakak kambuh, kulit tangannya mulai mengerut, urat-uratnya menghitam dan kepalanya terasa sangat pusing hingga akhirnya ia terjatuh dan segera dilarikan ke rumah sakit. Keesokan harinya pria itu menemui seorang bos yang dikenal banyak uang. Dengan wajah serius ia bertanya, bagaimana caranya mendapatkan uang yang banyak? Bos itu tersenyum tipis dan melemparkan sebuah amplop ke atas meja. Isi amplop itu bukan apa-apa dibanding apa yang bisa kau dapat, katanya. Caranya mudah, ikut pertandingan gulat malam ini, dan pastikan kau menang. Kini, pria itu sudah berdiri di atas arena. Sorak-sorai penonton menggema, tapi pikirannya hanya tertuju pada satu hal, menyelamatkan kakak angkatnya. Ketika lawan hendak melayangkan pukulan pertama, pria itu sigap menangkisnya. Dengan gerakan cepat, ia membalas pukulan demi pukulan hingga lawannya tersungkur. Satu hantaman terakhir membuat lawan KO, dan wasit pun mengumumkan sebagai pemenang. Keringat menetes dari wajahnya, tapi di balik itu, ada secercah harapan. Ia baru saja memenangkan pertarungan, dan mungkin juga kesempatan menyelamatkan seseorang yang berarti. Ia tahu, ini bukan sekadar tentang uang, tapi tentang menyelamatkan nyawa seseorang yang telah menganggapnya keluarga.